Baik, perkenalkan kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 88 akan menjelaskan apa yang sudah kami kerjakan dalam tugas besar pemulihan proses bisnis ini. Nama saya Ahmad Putra Satria dan rekan saya Naiska Fazil Wijaya dan sama Fazia Koswara. Boleh langsung untuk nomor satunya. Jadi di sini kita akan membuat proses bisnis mengenai eh, dari TBS ke CPO. Jadi di sini adalah bagian pengambilan sawit dari kebun pabrik kelapa sawitnya. Terus dia akan didistribusikan kepada pabrik kelapa sawit. Dan di pabrik kelapa sawit ini mempunyai 4 lane, yaitu operator yang bertugas sebagai pekerja atau yang melakukan SOP-nya. Dan yang kedua adalah QC, bertugas sebagai yang apa quality control. Dan yang ketiga adalah supervisor produksi, dia bertugas untuk mengawasi setiap parameter-parameter yang ada dalam pabrik kelapa sawit, dan terakhir adalah kepala pabrik sendiri. Nah, dari proses pertama yaitu kita memanen kelapa sawit, selanjutnya adalah truk masuk kepada timbangan. Terus yang ke stasiun, yang kedua itu adalah kita melakukan sortasi visual. Di sini ada beberapa parameter yang dipenuhi, yang harus terpenuhi, yaitu tangkanya dengan maksimum 3 cm dan juga TBS-nya matang atau 3 sampai 5 berondolan. Nah, dan di sini kita memakai gateway. Jadi kalau tangkanya matang, dia langsung ngecek TBS matangnya. Terus juga gateway lagi. Dan jika semua tidak memenuhi kondisinya, maka TBS-nya akan dibuang. Lanjut kita ke catat data pemasoknya kalau sudah diterima TBS-nya. Dan lanjut kita membongkar ke loading RAM. Boleh lanjut lagi. Oke. Di sini adalah tahap sterilisasi atau sterilizer. Jadi setelah TBS-nya masuk ke sterilizer, jadi kita harus melakukan pengecekan dulu. Ini makanya saya menggunakan paralel karena semua ini dilakukan secara bersamaan. Jadi paralelnya itu untuk memastikan parameternya. Jadi terdiri dari eh, proses kukus selama 85 sampai 90 menit, terus suhunya itu 140 sampai 145 derajat. Dan juga untuk tekanan anginnya itu 2,8 sampai 3 bar. Selanjutnya untuk ke bagian perontokan buah atau threshing. Boleh ke bawah. Nah, di sini terjadi perontokan buah. Jadi pertama TBS ini akan dimasukkan ke dalam thresher, yaitu alat untuk mengeluarkan USB dan juga memisahkan USB dan juga pendolan. Jadi di sini decision-nya itu adalah apakah USB-nya 2 sampai 3% atau apa gitu. Saya lupa. Jadi pokoknya 2 sampai 3. Kalau tidak, maka dia akan diputar lagi sehingga USB yang dikeluarkan loss-nya, loss USB-nya itu 2 sampai 3. Oke, boleh lanjut lagi ke bagian pemasakan dan pengepresan. Jadi setelah si si USB apa TBS dipisahkan USB dengan rondolan, di sini rondolannya akan masuk ke digester atau kita memasangnya dulu dengan suhu 90 sampai 95 derajat. Di sini juga ada decision-nya. Kalau tidak 90 sampai 95, dia akan balik ke digester lagi, masuk lagi dan disesuaikan suhunya. Lanjut kita akan ngepres minyaknya pada mesin screw press. Jadi pulpnya akan ditekan sampai minyak keluar. Nah, itu oil loss-nya itu harus kurang dari 5 sampai 6%. Kalau tidak sesuai, maka dia akan dipres lagi sampai keluar lagi minyaknya. Oke, lanjut ke klarifikasi dari CPO-nya sendiri atau hasil produknya. Jadi di sini ada dua gateway. Jadi setelah kita sini ya di bawahnya. Nah, kalau parameternya itu CPO-nya kadar air CPO-nya dikurang dari 0,15, kadar kotorannya kurang dari 0,05 dan suhu qualifier 85 sampai 95, maka si CPO hasilnya akan langsung masuk ke dalam storage tank. Dia langsung di purification, langsung minyak purification dan juga langsung ke di vacuum dryer dan juga storage tank. Tetapi kalau dia tidak memenuhi standar itu, uh, dia akan kita akan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan hal itu. Nah, itu bakal dijelaskan di nomor 2. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu apabila terdapat ketidaksesuaian pembuatan CPO yang dimana kadar airnya itu terlalu tinggi dan juga warnanya terlalu gelap, kita harus menggambarkan proses bisnisnya untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut. Nah, di sini untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut, kita awali dengan mengidentifikasi penyebab awalnya, yang dimana kita akan mengecek parameter prosesnya. Untuk mengecek parameter proses ini tuh akan dilakukan oleh pihak supervisor, yang dimana akan ada 4 penyebab masalah yang umum terjadi. Mungkin boleh ke bawah sedikit, sama. Yang pertama, untuk permasalahan suhu, supervisor akan ngecek apakah suhu di clarifier tank sudah sesuai standar, yaitu 85 hingga 95 derajat Celcius. Apabila suhunya terlalu rendah, maka pemisahan minyak dan air akan tidak sempurna. Yang kedua adalah dari waktu retensi. Apakah waktu tinggal crude oil sudah cukup? Kalau waktunya kurang, maka minyak akan pasti tercampur dengan sludge. Yang ketiga adalah dari kestabilan aliran. Apakah alirannya terlalu cepat? Kalau iya, maka pemisahan tidak akan optimal. Selanjutnya, kondisi pompa sludge dan air. Apakah bekerja dengan normal? Jika pompa sludge tidak normal, jika pompa sludge tidak optimal, maka sludge akan naik kembali ke permukaan dan dapat membuat CPO menjadi kotor. Selanjutnya adalah kandungan pasir dan kotoran dari sand trap. Apakah sand trap overload? Jika iya, maka ada potensi untuk kotoran-kotoran itu tuh menyatu kembali dengan minyak yang sudah kita filter. Selanjutnya adalah tindakan korektif yang dapat dilakukan. Untuk masalah kadar air terlalu tinggi, ada 4 tahap di sini yang dapat dilakukan. Yang pertama itu meningkatkan suhu clarifier ke 90 hingga 95 derajat Celcius. Yang kedua adalah memperpanjang retention time. Yang ketiga, cek vacuum dryer. Yang keempat, kurangi filtrate sementara atau aliran masuknya itu diperlambat. Yang kedua, untuk permasalahan kadar kotoran terlalu tinggi, yang pertama itu kita dapat melakukan periksa sand trapnya karena ada kemungkinan untuk overflow. Yang kedua, membuang sludge bottom. Yang ketiga, periksa stirrer atau pengaduk dan juga pipeline untuk mendeteksi apakah terdapat sumbatan. Selanjutnya adalah kita menstabilkan suhu agar pemisahan itu lebih optimal. Lalu yang ketiga, jika warna CPO terlalu gelap, penyebab umumnya itu adalah overheating dan juga degradasi minyak. Untuk apa yang dapat dilakukan adalah yang pertama menurunkan suhu di heater, yang kedua periksa cooling pada heat exchanger, yang ketiga cek kualitas TBS. Mungkin buahnya itu bisa terlalu matang ataupun busuk sehingga tidak layak untuk digunakan. Selanjutnya adalah untuk permasalahan FFL meningkat.
Terdapat 4 tahapan di sini. Yang pertama itu kita bisa periksa dari waktu tunggunya. Kita harus pastikan bahwa pengolahannya itu kurang dari 24 jam. Lalu kita bisa memastikan bahwa sterilisasi itu berjalan dengan baik. Yang dimana hal ini itu dapat dilihat dari sistem freezer yang stabil. Lalu yang ketiga adalah kita mengurangi waktu tinggal crude oil di handling tank. Selanjutnya adalah kita cek kebocoran air yang dapat menyebabkan air itu menyatu dengan minyak. Oke, boleh ke selanjutnya. Oke, maaf tadi ada kendala jaringan. Oke, mungkin kita lanjut ke tahapan segregasi CPO yang tidak sesuai. Di sini CPO yang berkualitas buruk jangan langsung dicampur dengan yang produk bagus. Tahapan yang harus dilakukan itu adalah kita memindahkan ke holding tank untuk reprocessing dan juga melakukan redrying, reklarifikasi ataupun polishing bila memungkinkan. Selanjutnya adalah laporkan ke QC dan juga supervisor produksi. Dari pihak tim QC sendiri akan mengambil sampel ulang, lalu akan menganalisis parameter yaitu FFA, moisture, dirt, dan juga Dobie. Lalu tim QC akan memberikan rekomendasi apakah produk dapat dipulihkan ataupun diturunkan grade-nya. Selanjutnya adalah tindakan pencegahan yang dapat diambil. Yang pertama yaitu kalibrasi sensor suhu dan juga level tank. Kedua, maintenance rutin pompa sludge ataupun oil. Yang ketiga adalah pembersihan clarifier dan juga pipa-pipa secara berkala. Lalu keempat adalah review SOPP dan juga pelatihan untuk operator. Mungkin boleh dilanjutkan untuk penjelasan nomor 3. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 18 komponen model proses untuk proses produksi CPO. Jadi komponen pertama adalah start event, itu titik awal ketika proses produksi CPO mulai dijalankan. Selanjutnya itu ada supplier, yaitu pihak penyedia bahan baku berupa tandan buah segar atau TBS yang menjadi input utama dalam proses produksi. Kemudian terdapat input, yaitu data atau material awal yang dibutuhkan untuk menjalankan setiap aktivitas dalam proses produksi CPO, sedangkan output ini merupakan hasil dari suatu aktivitas atau rangkaian proses tersebut. Selanjutnya ada pool digunakan untuk merepresentasikan keseluruhan sistem proses di pabrik kelapa sawit. Di dalam pool ini terdapat link yang berfungsi untuk membagi peran kerja dan menunjukkan pihak atau bagian yang menjalankan aktivitas tertentu. Lalu ada task, itu merupakan kegiatan operasional yang dilakukan secara berurutan dalam proses pengolahan CPO. Lalu ada tes ini dapat berupa manual test, yaitu aktivitas yang membutuhkan keterlibatan langsung tenaga kerja, maupun ada service test, itu yaitu aktivitas yang dijalankan secara otomatis oleh mesin ataupun sistem. Untuk mengendalikan alur proses digunakan gateway sebagai elemen pengambilan keputusan. Lalu ada inclusive gateway, itu memungkinkan lebih dari satu jalur proses dijalankan, sedangkan parallel gateway ini digunakan untuk menjalankan atau menggabungkan aktivitas yang berlangsung secara bersamaan. Hubungan antar aktivitas dalam satu pool ditunjukkan oleh sequence flow, sementara message flow ini digunakan untuk merepresentasikan pertukaran informasi antar aktivitas pada pool yang berbeda. Selain itu ada association, itu garis penghubung yang mengaitkan aktivitas dengan data atau keterangan penghubung tanpa menunjukkan urutan proses. Kemudian ada text annotation, ini berfungsi sebagai keterangan tambahan untuk menjelaskan aturan, parameter, atau catatan penting dalam proses. Selanjutnya ada data object, ini tuh merepresentasikan data yang digunakan atau dihasilkan oleh aktivitas selama proses produksi CPO berlangsung. Dan yang terakhir itu ada end event, di mana ini tuh titik akhir yang menandakan bahwa seluruh rangkaian proses produksi CPO telah selesai dilaksanakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.